Nyong. Yang keenam kita tadi kan tadi udah ya, yang 5 tadi di video yang tadi ya. Yang keenam ini memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Jadi kalau kita udah kayak perencana, kita udah berencana ya gitu, udah planning lah kita dari jauh-jauh, itu tuh kita tuh memudahkan untuk koordinasi, mudahin untuk kita bekerja sama, lebih pokoknya kita tuh kayak mempererat gitu loh. Jadi dalam berkoordinasi dengan pihak ketiga atau pihak yang seterusnya itu jadi kita tuh enak, nyambung, karena kita udah punya planning yang sudah tertata rapi. Kalau planningnya udah bagus, udah secara matang dipersiapkan, itu pasti nanti hasilnya juga lancar guys, kayak memudahkan kita dalam juga menyampaikan apa yang kita usulkan. Nanti kita juga kayak bisa kayak gitulah guys. Jadi tuh kayak kalau kita udah punya planning tuh kayak kita tuh udah tahu gitu arahnya gimana gitu sebenarnya gitu. Jadi dengan demikian ya kan, untuk keseluruhannya itu fungsi utama perencanaan itu adalah untuk mempermudah mencapai pencapaian tujuan di masa depan. Jadi itu kalau kita udah tahu gitu ya fungsi utamanya, kayak tujuannya gimana gitu, dan tentang perencanaan itu kita kayak mudah gitu loh, karena kita udah tahu step by stepnya itu kayak gimana. Jadi oleh sebab itu, sebuah perencanaan yang baik akan dicirikan oleh sejauh mana rencana yang dihasilkan dapat berperan optimal sebagai penuntun arah tuh guys. Benar kan? Oleh sebab itu kan sebuah perencana yang baik itu kan ya, kalau sebelumnya kita udah punya planning ya yang bagus gitu, kayak udah sejauh mana sih kita tuh planningnya udah bagus banget sih nggak sih, kan gitu kan biasanya kan. Nah itu nanti udah tahu kalau kalau emang rencananya itu udah mateng, planningnya udah mateng ya, jadi tuh kayak hasilnya itu bisa berperan optimal, bisa kayak sebagai penuntun arah, kayak bisa kita tuh kayak nggak hilang arah gitu loh, nggak hilang tujuan gitu. Jadi kita tuh bisa tetap tetap bertahan di situ dengan semua rencana yang udah kita bikin. Kayak kita tuh kalau umpamanya udah nggak bisa bertahan ya, jadi kita harus udah punya planning lagi. Jadi kayak udah mempersiapkan beberapa planning ya, kayak gitulah intinya. Maaf ya kurang jelas karena ya sariawan ya, begitu. Jadi untuk itu ya, setiap perencanaan yang baik itu bukan saja dituntut untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan. Jadi tuh kita tuh sebagai perencana itu ya bukan cuma dituntut untuk memberikan planning kita di masa yang depan, tapi but gini, untuk tetapi kita juga harus mampu memperkirakan kendala, hambatan. Kan pasti ya setiap rencana itu nggak selalu mulus, pasti ada hambatan, ada kerikil ya, pasti gitu ya kalau yang dihadapi ya. Jadi itu kalau untuk itu kan kita juga harus memperkirakan, jadi kita juga harus punya kayak planning, kalau yang ini gagal langsung kita bisa comeback, langsung bisa bangkit ya, begitulah ya, kurang lebih seperti itulah tentang perencanaan ya. Jadi itu kita harus punya plan ya untuk masa depan kita, begitu. Oke guys, selesai sudah, dadah.